Baik, suaranya terdengar dengan jelas? Nah, Ustaz. Dengar Ustaz. Nah, Baik. Nah, kita mulai. Nah, Afwan agak terlambat sedikit menyelesaikan pertanyaan daripada kelas akhwat tadi. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Taib, ikhwani tulaba al-ahibba wal a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam daurah kita pada pertemuan yang ketiga ini. Insyaallah taala senantiasa Allah berikan kita kekuatan, kesehatan dan diberikan istiqamah di dalamnya. Taib, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenal Imam Ahlul Qiraah. Ya, silakan lihat di halaman 42. Mengenal Imam Ahlul Qiraah. Seperti yang kita ketahui, sebelum adanya qiraah asyrah, qiraah yang 10, maka kita mengenal adanya qiraah sab'ah, ya, qiraah sab'ah. Karena sebelumnya disebutkan oleh Abu Bakar bin Mujahid, ya, bahwasannya dalam qiraah itu ada 7, ya, al-qiraah as-sab'ah yang masyhur, yang terkenal. Ya, yang ini sudah disepakati oleh para ulama al-qiraat. Walaupun sebenarnya banyak, tapi yang disepakati adalah 7 pada saat itu. Maka tidak heran kita kalau kita melihat ada para muqri, ya, zaman sekarang ada muqri yang hanya mencukupkan diri pada qiraah sab'ah saja. Ya. Mungkin daripada mereka menganggap bahwasanya iya inilah yang sah, yang sah. Sedangkan yang tambahan 3 itu adalah tambahan daripada Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala. Dan itu juga sah juga, ya, sudah diteliti kemudian disepakati oleh para ulama al-qiraat berkenaan dengan tambahan daripada Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala dari ketiga perawinya dalam Thaibatun Nashr, An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Yang pertama, yakni ini urutan, ya, nanti silakan lihat di bagan, ya, di halaman 45 itu ada tabel urutan qurra dan perawi. Ini harus dihafalkan karena nanti berkaitan ketika kita hendak menjamak daripada qiraat. Yang perawinya disebutkan lebih dahulu, maka itulah yang bacaan yang utamanya. Ya, ketika nanti suatu saat antum mendalami ilmu qiraat, itu ada mushaf, ya, ada mushaf. Nah, itu ada halaman utama, ibarat kalau kita baca Al-Quran, katakanlah ini mushaf, ya, mushaf gitu, bacaan Al-Quran, itu kan yang di tengahnya, nah itu bacaan utama. Nah, bacaan utama itu adalah bacaan perawi yang pertama kali disebutkan. Gitu, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada qiraat Imam Habs, Imam Asim, ya, maka bacaannya yang di tengah itu adalah bacaan Imam Syu'bah. Karena yang disebutkan di tabel itu adalah Syu'bah dulu. Antum perhatikan di halaman 45 itu, Imam Asim Al-Kufi, perawi yang pertama kali siapa? Imam Syu'bah. Ya, Imam Syu'bah. Nah, berarti bacaan di dalam mushaf Imam Asim, ya, Imam Asim, itu yang di tengahnya itu adalah bacaan Imam Syu'bah. Kemudian usul qiraat atau farsh yang ada di pinggir-pinggirnya di luar itu adalah bacaan Imam Habsnya. Jadi khilaf yang ada di luar itu adalah bacaan Imam Habs. Nah, itu fungsinya, ya. Jadi kalau kita tidak nanti tahu urutan, kita tidak tahu yang tengah ini bacaan siapa ini, bacaan yang perawi yang mana. Jadi bacaan yang di tengah itu kalau di dalam mushaf qiraat nanti itu adalah bacaan daripada perawi yang disebutkan pertama kali di dalam tabel urutan para perawi dari ulama al-qiraat yang ada di halaman 45. Ya, jadi tabel urutan qurra dan perawinya. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekadar urutan saja, tapi ada fungsinya. Ya, dan ini sudah disepakati oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, ini urutan yang disebutkan dalam Asy-Syatibi, ya, Imam Asy-Syatibi.
Taib. Yang pertama yakni Nafi' al-Madani. Kedua perawinya yakni Imam Qalun Warsh, dan Imam Nafi' ini adalah sebutan lainnya ada Ahlul Madinah. Ahlul Madinah, ya. Jadi bacanya Ahlul Madinah itu ketika Siratal ladzina an'amta 'alaihim, wakafnya Ahlul Madinah itu di situ. Makanya kalau antum dengar bacaannya daripada Imam Masjidil Haram, Imam Nabawi, imam di Masjid Nabawi, mereka walaupun lagi sedang baca Imam Hafs, tapi bacaannya adalah bacaan siapa? Bacaan Ahlul Madinah, berhenti di alif yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa seperti itu? Itu bacaan Ahlul Madinah. Bacaan Imam Nafi' al-Madani, seperti itu ya. Baik, kemudian yang kedua yakni Ibnu Katsir al-Maki. Bukan Ibnu Katsir yang ahli tafsir. Ahli tafsir itu al-Basri. Ya, jauh jaraknya ya. Kalau ini tabi'in. Imam Ibnu Katsir al-Maki ini adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat. Ya, Imam Ibnu Katsir al-Maki, bukan al-Basri. Al-Maki ini adalah imam al-qiraat, tabi'in. Ya, seorang sahabat yang wafat di Makkah tahun 120 Hijriah. Ya, bertemu dengan sahabat. Salah satunya pernah Imam Ibnu Katsir ini pernah bertalqi dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Adapun perawi yang meriwayatkan darinya yakni Imam Al-Bazzi dan Qunbul. Walaupun keduanya ini bukan murid langsung daripada Imam Ibnu Katsir, ya. Dan bacaan Imam Ibnu Katsir ini adalah bacaan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Jadi kalau antum pengen tahu bacanya Imam Asy-Syafi'i itu bacanya qiraatnya siapa sih? Ya ini qiraatnya daripada Imam Ibnu Katsir Al-Maki rahimallahu taala. Ya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak pernah membaca Al-Quran. Percaya atau tidak? Imam Asy-Syafi'i itu tidak pernah membaca Al-Quran. Percaya atau tidak? Selesai itu kok. Dikecilin. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak pernah membaca Al-Quran. Berapa nomor? Tapi Al-Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran. Ya. Jadi bukan Al-Quran tapi Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi diibdal. Ya, hamzahnya itu tidak dibaca hamzah, tapi diibdal dengan mad. Ya. Menjadi Al-Quran. Ya. Jadi setiap lafaz Al-Quran itu kalau di dalam qiraat daripada Ibnu Katsir, maka dia dibaca dengan Al-Quran, bukan Al-Quran. Maka Al-Imam Syafi'i itu tidak pernah membaca Al-Quran. Akan tapi membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Abu Amr al-Basri. Abu Amr al-Basri, gurunya para perawi. Dikenal dengan gurunya para perawi. Baik. Adapun perawi yang meriwayatkan dari Imam Abu Amr al-Basri yakni Imam Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Ya. Baik. Silakan suaranya di mic-nya dimatikan saja ya. Mic-nya dimatikan. Kemudian yang keempat, Ibnu Amir Asy-Syami. Ibnu Amir Asy-Syami. Ibnu Amir Asy-Syami. Bahkan dalam riwayatnya Ibnu Amir Asy-Syami ini adalah perawi yang paling tinggi sanadnya seperti itu ya. Ibnu Amir Asy-Syami. Kan ada bawahnya. Tolong dimatikan ya ini ya apa mic-nya. Ya, mic-nya tolong dimatikan. Ini mic-nya siapa ya? Mikrofonnya siapa dimatikan saja. Jadi Ibnu Amir Asy-Syami ya. Adapun yang meriwayatkan darinya, perawi meriwayatkan darinya yakni Hisham dan Ibnu Dzakwan. Hisham dan Ibnu Dzakwan. Nanti antum bisa lihat di tabel halaman 45. 5 ya. ABC. Baik. Silakan Ustadz Urni.
Ustadz Roni otak kanan. Siapa ini ya? Itu dimatikan saja ya, itu mic-nya. Ustadz Roni otak kanan ini namanya siapa? Nah, taib. Sekarang jazakallah khair, nah. Taib. Apa Ana baca di sini aja ya. Baca namanya ya, Ana baca sesuai di sini aja. Afwan kalau salah menyebutkannya. Nah. Taib. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Imam Asim Al-Kufi. Nah, ini yang kita baca ya. Imam Asim Al-Kufi. Dua perawi meriwayatkan darinya ini Imam Syu'bah dan Imam Habs. Imam Syu'bah dan Imam Habs ini adalah murid langsung dari Imam Asim. Murid langsung. Karena tidak semua perawi, tidak semua yang meriwayatkan dari para qari itu adalah murid langsungnya. Ya, seperti halnya tadi Ibnu Katsir, Ad-Duri dan As-Susi itu bukan murid langsung daripada Imam Ibnu Katsir. Ya. Al-Bazi tadi, Al-Bazi dan Qunbul itu bukan murid langsung daripada Imam Ibnu Katsir. Ya. Akan tetapi Imam Syu'bah dan Habs itu adalah murid langsung daripada Imam Asim. Imam Habs itu adalah anak tiri daripada Imam Asim. Ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, Hamzah Al-Kufi. Ini Kufi ya, Kufiyun. Ada istilah Kufiyun nanti. Berarti sepakat para Kufiyun itu tidak demikian dan demikian. Nah, seperti ya. Kalau anak katakan seluruh Kufiyun tidak berhenti pada lafaz ini ya. Berarti Imam Asim, Imam Hamzah, nanti Al-Kisai Al-Kufi dan juga Khulaful Ashir seperti itu tidak berhenti pada lafaz ini. Oh, berarti sepakat ya. Daripada imam-imam Kufah itu tidak berhenti pada lafaz itu. Itu maksudnya ya. Kalau nanti anak katakan Kufiyun tidak berhenti pada lafaz ini. Contoh pada Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu Kufiyun tidak berhenti pada lafaz itu. Berarti Imam Hamzah tidak berhenti pada lafaz itu, Imam Asim tidak berhenti pada lafaz itu, Imam Al-Kisai tidak berhenti pada lafaz itu. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam Imam Hamzah Al-Kufi. Hamzah Al-Kufi, dua perawi yang meriwayatkan darinya yakni Khalaf dan Khalad. Khalaf dan Khalad. Adapun nanti dua perawi ini juga punya bacaan sendiri ya, ada bacaan sendiri ya, ada khilafnya atau ada nanti cara baca yang berbeda dari masing-masing perawi seperti itu. Kemudian yang ketujuh yang terakhir As-Sab'ah ya, As-Sab'ah Al-Kisai Al-Kufi. Ya, adapun dua perawi yang meriwayatkan darinya yakni Abul Harith dan Ad-Duri ya, dan Ad-Duri. Adapun tambahan tiga yakni Abu Ja'far di halaman 44, Abu Ja'far Al-Madani, Ya'qub Al-Hadrami dan Khalaf Al-Baghdadi atau Khalaful Ashir. Ya, itu adalah tambahan daripada Al-Imam Ibnu Jazari ya, adalah An-Nasyarnya. Ya, ini tambahan dari Al-Imam Ibnu Jazari, bukan dari Abu Bakar bin Mujahid, bukan ya. Tapi tambahan daripada Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Tapi sudah disepakati, sudah disetujui bahwasannya bacaan dari ketiga perawi ini memenuhi syarat seperti halnya ketujuh perawi yang sudah disebutkan ya sebelumnya. Abu Ja'far Al-Madani, adapun dua perawi yang meriwayatkan qiraat daripada Abu Ja'far Al-Madani yakni Wardan dan Ibnu Jammas, Yaqub Al-Hadrami yakni Urwais dan Urauh. Dan yang terakhir yakni Khulaful Ashir. Terkenalnya Khulaful Ashir ya. Khulaf yang ke-10. Ya, maksudnya khulaf yang bertindak sebagai imam qiraat, bukan khulaf sebagai perawi. Karena khulaf sebagai perawi itu ada pada perawi dari Imam Hamzah tadi. Khalaf dan Khalad ya, seperti ya, Khalaf dan Khalad. Tapi Khalaf yang dimaksud adalah Khalaful Ashir. Khalaf yang ke-10 sebagai imam ahlul qiraat, bukan sebagai perawinya ya. Kemudian ada tambahan lagi selain qiraat asyra, qiraat 10, yakni ada 4 perawi yang disebutkan oleh para ulama al-qiraat itu adalah 4 qiraat yang syadzah maksudnya yang janggal, yang ia tidak diterima atau tidak bisa diamalkan baik ketika dalam bacaan sholat maupun ketika ia dibaca pada waktu kita tilawah ya. Maka ketika tilawah tidak boleh dibaca. Tapi bagi
keempat imam ini seperti halnya Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, Al-A'mash dan Al-Yazidi, maka bacanya diterima. Bacanya diterima. Ya. Mengapa demikian? Jadi ceritanya demikian ya, anak gampangnya seperti ini aja supaya bisa ada gambaran. Kenapa bacaan Hasan Al-Basri tidak diterima? Ya, kenapa tidak diterima? Kok jadi janggal? Jadi ketika awal, seperti halnya Al-Quran itu turun melalui 7 huruf, sab'atu ahruf yang tersebar kepada 10 qiraat. Jadi Rasulullah ini mengajarkan beberapa cara bacaan kepada sahabat. Ya, katakanlah sahabat ini dapat bacaan itu katakanlah beberapa bacaan. Kemudian diajarkan misalnya seperti ini ya, anak seperti ini ya. Si A, ya, misalnya Ana ya, Ana dapat bacaan. Ana ajarkan ke Ustadz Aribowo, Ustadz Hasan Basri, Ustadz Angga Padarianto. Ana ajarkan. Ini qiraat yang ini yang ajarkan. Ini qiraat yang A untuk Ustadz Hasan Basri, ini qiraat yang B Aribowo, ini yang model C untuk Ustadz Angga. Ya, tapi yang Ana baca sendiri adalah bacaan yang A, ya. Kemudian Ana ajarkan kepada Hasan Basri inilah bacaan-bacaannya, ya. Ada 7 bacaan misalnya. Nih modelnya 7 bacaan. Kepada Aribowo juga demikian 7 bacaan Ustadz Aribowo. Kepada Ustadz Angga juga Ana ajarkan 7 bacaan. Nah, kemudian antum Ustadz Hasan Basri kemudian mengajarkan lagi ke muridnya, ya, dengan bacaan bukan bacaan Ana yang sering Ana baca katakanlah bacaan A. Ternyata yang diajarkan itu bukan bacaan Ana, tapi bacaan yang lain, bacaan yang sudah Ana ajarkan selain daripada 6 bacaan tadi, kan 7 bacaan kan. Terus seperti itu sehingga apa? Yang masyhur itu bukan bacaan Ana, tapi bacaan yang lain dari apa yang sudah Ana ajarkan di awal. Sehingga setelah dikumpul-kumpulkan oleh para ulama al-qiraat, bacaan-bacaan tadi sudah terkumpul, ini yang sah ini, yang sah. Ternyata bacaan Ana sendiri itu tidak diterima seperti itu. Bisa dipahami ya, ini analognya. Ya. Tapi bagi Ana sendiri di awal itu sudah benar, itu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah benar bacaannya. Cuman bacaan ini tidak masyhur, gitu lah, tidak masyhur. Jadi karena tidak masyhur dan disepakati para ulama al-qiraat yang mutawatir maksudnya itu adalah 10 yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama al-qiraat. Ya, dari 10 qiraat itu yang ada. Sedangkan yang 4 itu adalah bacaan syadz yang janggal, ya. Yang dulunya memang diajarkan tapi tidak masyhur bacaan tersebut. Tapi bagi mereka, bagi Al-A'mash, bagi Hasan Al-Basri, bagi Al-Yazidi maupun dari Ibnu Muhaisin, itu sah bagi mereka. Ya, bagi mereka sah. Ya, karena mereka dapatkan langsung dari guru mereka seperti itu. Ya, bisa dipahami ya maksudnya ya. Ini bisa membayangkan kenapa kok tidak diterima sih bacaan syadz itu, kenapa tidak diterima? Seperti itu maksudnya. Baik. Sekarang kita coba masuk ke halaman 45, di situ ada tabel urutan qurra dan perawinya. Silakan nanti antum hafalkan ya di situ. Mulai dari yang pertama Imam Nafi', Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Ammar Al-Basri, Ibnu Amir Syami, kemudian Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Al-Kisah Al-Kufi, kemudian Abu Ja'far Al-Madani, kemudian Yaqub Al-Hadrami, kemudian Khulaful Ashir. Ya, ada 10. Masing-masing ada perawinya. Ya, Qalun, Warsh, Al-Bazir, Qunbul, Ad-Duri, As-Susi, Imam Ibnu Amir Asyami, Ibnu Zakwan dan Hisham. Imam Asim Al-Kufi, Syu'bah dan Habs, Imam Hamzah Al-Kufi, Khalab dan Khalad, Imam Al-Kisai Al-Kufi, Abu Al-Harith dan Ad-Duri. Ya, kemudian Ibu Ja'far Al-Madani, Ibnu Wardan, dan Jammas, Ibnu Wardan dan Jammas. Kemudian yang ke-9 Imam Ya'qub Al-Hadrami, Ruwais dan Ruh. Kemudian Imam Ya'qub, ya Ya'qub Al-Hadrami, Idris dan Ishaq. Ya, silakan dihafal ya. Baik, sekarang perhatikan di halaman 46, mengenal bacaan surah Al-Fatihah pada qiraat Asyar as-Sughra. Nah, ini kita penting ini, praktek kita. Antum silakan lihat di situ ya, di halaman 46, 47 sampai dengan 48. Di situ disebutkan
Misalnya contoh ya, pada lafaz maliki, mana-mana saja imam atau qiraat yang membaca pada lafaz ini, yang sepakat dengan lafaz ini. Ya, yang membaca dengan panjang atau isbatul alif, maliki, sebenarnya secara rasam tulisannya itu tidak ada tanda baca itu ya. Jadi secara rasam tulisannya ya mim, lam, kaf itu saja. Maka ini yang menjadi khilaf para ulama qiraat. Apakah ia ditetapkan adanya alif di situ pada ma ataukah dihadzaf, dihapus. Hanya ma saja, harokat saja tanpa ada alif. Maliki atau maliki. Maliki atau maliki. Ma-nya panjang atau ma-nya pendek seperti itu. Ya, di situ disebutkan Imam Asim beserta kedua perawinya, Imam Kisai beserta kedua perawinya, Ya'qub Ad-Darimi. Nanti antum bingung kalau lihat ini. Ya, atau nanti kalau anak tes nanti antum bingung. Maka anak buat rumus ya, buat rumus. Silakan antum catat rumusnya. Rumus variasi bacaan qiraah asyrah sughra. Antum catat. Rumus variasi bacaan qiraah asyrah sughra. Baik. Yang pertama, maliki. Ya, maliki. Mimnya pendek. Maliki. Mimnya pendek. Enggak panjang. As-sirata. Dengan shad murni. As-sirata. Dengan shad murni. Alaihim. Ya, alaihim. Biasa saja tulisnya alaihim. Ya. Jadi, bacaan maliki. Mimnya pendek. As-sirata dengan shad murni, dengan huruf shad maksudnya, dengan shad murni, dan alaihim itu adalah bacaan daripada Imam Nafi'. Ya, Imam Nafi' pada perawinya, ya ini qalun pada wajah satu. Nanti ada wajah kedua, ada cara baca kedua Imam qalun. Jadi ini adalah bacaan daripada Imam Nafi' pada perawinya, ya ini Imam qalun pada wajah satu. Wajah satu itu adalah cara baca yang pertama. Wajah satu, Imam qalun, dan bacaan Imam Warsh. Imam Warsh. Ya, Imam Nafi', Imam qalun wajah satu, dan Imam Warsh. Kemudian siapa lagi yang membaca dengan maliki, as-sirata dan alaihim, yakni Imam Abu Amr dengan kedua perawinya. Siapa kedua perawinya Abu Amr? Ad-Duri dan As-Susi. Ya, gitu ya. Nah, ini bacaan daripada yang sudah Anda sebutkan tadi. Maliki, mim pendek, as-sirata dengan shad murni, dan alaihim. Itu bacaannya daripada yang sudah Anda sebutkan. Imam Nafi' dan perawinya Imam qalun pada wajah satu, dan Imam Warsh. Kemudian Imam Abu Amr Al-Basri dengan kedua perawinya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke yang dua. Itu yang pertama. Antum tulis rumus variasi bacaan qiraah asy sughra yang pertama. Ini urutan nanti. Ini fungsinya nanti untuk kita menjamak qiraat. Nah, kemudian yang kedua, yakni maliki, maliki, mimnya pendek, antum tulis ya maliki, mimnya pendek, as-sirata dengan shad murni, as-sirata dengan shad murni, alaihimu dengan silah mim jamak. Jadi mimnya antum tinggal tambahkan waw dan alif di situ. Alaihimu panjang, bukan alaihim. Kalau yang bacaan pertama tadi alaihim kan, maliki, sirata, as-sirata dengan alaihim. Kalau ini alaihimu panjang bacanya, silah mim jamak. Ya. Siapa saja yang membaca dengan model seperti ini, yakni bacaan daripada Imam Abu Ja'far Al-Madani dengan kedua perawinya. Siapa dua perawinya? Wardan dan Ibnu Jammas ya. Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Ya, harus ingat ya. Nanti anak tes itu nanti harus ingat, oh bacaan siapa ini? Nah, itu ya. Jadi maliki as-sirata alaihimu itu bacanya daripada Abu Ja'far Al-Madani dengan kedua perawinya, yaitu Ibnu Jammas dan Ibnu Wardan. Kemudian bacaan siapa lagi? Bacaannya Al-Bazi dari Ibnu Katsir. Al-Bazi dari Ibnu Katsir. Ya, karena nanti ada perawinya yang satu lagi Kunbul, itu bacaan tidak sama dengan bacaan ini. Ya. Berarti variasi yang kedua ini
itu ada dua qiraat ya, Abu Ja'far dan kedua perawinya dan Al-Bazi dari Ibnu Katsir. Nah, dua itu ya. Silakan dihafalkan nanti. Ini rumus. Kemudian variasi yang ketiga, Maliki, mimnya pendek, Maliki, mim pendek. As-sirata dengan sin, bukan dengan sod. Kalau tadi as-sirata dengan sod, kalau ini dengan sin. As-sirata dengan sin. Kemudian alaihimu dengan silah mim jamak. Alaihimu sama dengan tadi, cuman bedanya ini dengan sin saja, itu aja ya. Alaihimu. Bacaan siapa ini? Ini adalah bacaan satu-satunya, yakni bacaan Imam Qunbul dari Ibnu Katsir. Imam Qunbul dari Ibnu Katsir. Ya, bacaan Imam Qunbul dari Ibnu Katsir. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga ya, variasi yang ketiga. Variasi yang keempat, Maliki. Mimnya panjang. Isbatun alif. Maliki, mimnya panjang. As-sirata dengan shad murni. As-sirata dengan shad murni. Alaihim. Alaihim, biasa alaihim. Nah, ini bacaan siapa? Bacaan Imam Asim dengan kedua perawinya. Bacaan kita, Imam Hafs. Nah, ya. Bacaan Imam Asim dengan kedua perawinya berarti apa? Imam Syu'bah dan Imam Hafs itu bacanya sama. Ya, pada lafaz ini bacaan sama. Dan pada bacaan Al-Fatihah tidak ada khilaf. Imam Syu'bah dengan Imam Hafs itu tidak ada khilaf. Ya, kedua perawi dari Imam Asim itu tidak ada khilaf pada bacaan Al-Fatihah. Sama saja ya. Seperti itu. Kemudian siapa lagi yang membaca demikian? Yakni Imam Al-Kisai dan dengan kedua perawinya. Imam Al-Kisai dengan kedua perawinya. Siapa kedua perawi Imam Al-Kisai? Yakni Imam Abul Harith ya, Abul Harith dan Ad-Duri, Abul Harith dan Ad-Duri. Seperti itu. Itu ya. Kemudian yang ketiga bacaan daripada Khalaf ya. Khalaful Ashir. Khalaful Ashir, posisi sebagai imam qiraat yang ke-10 dengan kedua perawinya. Ishaq dan Idris. Ishaq dan Idris ya. Berarti Khalaful Ashir dan kedua perawinya Ishaq dan Idris itu bacanya sama dengan bacanya Imam Hafs an Asim. Enggak ada bedanya ya. Jadi kalau Anda tanya coba Ustadz Andika baca bacaan Al-Fatihahnya Imam Ishaq. Nah, kita harus pikir Imam Ishaq itu perawinya daripada Imam Khalaful Ashir. Oh, sama dengan Khalaful Ashir itu sama dengan bacaan Imam Asim. Berarti kita baca seperti bacaan Imam Asim seperti itu ya. Nah, itu bacaan yang keempat. Kemudian bacaan yang kelima, variasi bacaan yang kelima, Asyarah Sughra. Maliki, mim pendek. Maliki, mim pendek. Az-zirata dengan zai ishmam. Zai, huruf zai ishmam. Istilah saja ya. Jadi maksudnya adalah huruf zai yang ia condong kepada bacaan huruf sod. Kalau sod kan seperti ini. Sai. Huruf zai-nya condong ke huruf sod. Zai. Nah, gitu. Zai. Jadi seperti kayak ada itbaq pada huruf zai. Zai. Ya. Jadi Maliki mim pendek, zirata dengan zai ishmam, kemudian alaihum dengan dhammah, bukan alaihim. Alaihum dengan dhammah. Siapa saja yang membaca demikian? yakni bacaan Imam Hamzah dengan kedua perawinya. Bacaan Imam Hamzah dengan kedua perawinya yakni Khalaf dan Khalad. Khalaf dan Khalad. Ya, Khalaf dan Khalad. Ya, jadi Khalaf dan Khalad itu baca dengan zirata. Akan tetapi ada tambahan untuk Imam Khalad pada lafaz zirata ia punya dua wajah. Tidak hanya zirata tapi juga dengan shad murni, sirata. Jadi untuk Imam Khalad ya pada lafaz zirata dia punya dua wajah.
dengan zirato, dan juga dengan sirato, dengan zai ismam, dan juga dengan sod murni, khusus untuk Imam Khalaf saja. Sedangkan Imam Khalaf itu dengan zai ismam saja. Ya, seperti itu. Ini catat dengan baik ya. Baik, kemudian itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, variasi yang keenam, maliki, mimnya panjang, maliki, mimnya panjang. Kemudian sirato dengan shad murni, sirato dengan shad murni. Kemudian alaihum, alaihum. Atau kita balik dulu ya, karena ini urutannya Imam Ruwais. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, antum hapus dulu yang tadi catatan tadi. Kita mulai dulu Imam Ruwais saja dulu, Ruwais dulu. Ya. Maliki dengan mim panjang, maliki. Kemudian as-sirata dengan sin, dengan sin. Kemudian alaihum, alaihum. Yang keenam ya, yang keenam ini maliki mim panjang, as-sirata dengan sin, alaihum dengan dhamma hum. Bacaan siapa ini? Yakni bacaan Imam Ruwais dari Ya'qub Al-Hadrami. Imam Ruwais dari Ya'qub Al-Hadrami. Bacaan Imam Ruwais. Ingat saja ya, nanti antum kalau bingung apa beda Ruwais dengan Rauh. Ingat, kalau Ruwais kan S berarti sin. Nah, itu aja. Ruwais sin, sirato. Rauh sod, sirato. Itu saja cara mengingatnya ya. Kalau antum bingung imamnya Ruwais dengan Rauh itu bedanya apa ya? Mana dulu yang sin? Ingat saja Ruwais, namanya kan Ruwais pakai sin, pakai S berarti sin dengan sin. Itu ya untuk mengingatnya ya. Ruwais dengan sin, sirato. Nah, kemudian yang terakhir, variasi bacaan yang terakhir ya ini maliki, mimnya panjang, as-sirato dengan shad murni, kemudian alaihum dengan dhammah. Ya ini bacaan Imam Rauh, Imam Rauh, Imam Rauh, Imam Rauh dari Ya'qub Al-Hadrami. Jadi Imam Ya'qub Al-Hadrami punya dua perawi, yakni Imam Ruwais dan Imam Rauh. Baik. Nah, sekarang kita praktek. Ya, kita praktek membaca. Jadi anak akan praktekkan cara membaca urutan daripada qiraah asyrah sughra. Jadi nanti kita jamak ya, kita jamak nanti mana saja yang menjadi khilaf. Khilafnya nanti tinggal kita ulang. Antum tinggal contoh ikuti saja. Ya. Silakan diikuti ya. Diulang yang terakhir. Yang terakhir ya ini maliki, mimnya panjang, maliki mim panjang. As-sirata dengan shad murni, as-sirata dengan shad murni. Kemudian alaihum, alaihum dengan dhammah. Ini bacanya daripada Imam Rauh dari Ya'qub Al-Hadrami. Yang ketujuh. Ya, bedanya dengan yang keenam Imam Ruwais, kali Imam Ruwais itu pakai sin, sirato. Itu saja bedanya ya. Imam Ruwais pakai sin, Imam Rauh pakai shad. Tapi sama-sama alaihum, baca alaihum. Gitu ya. Nah, sudah jelas ya? Sudah siap jamak ini? Sudah siap jamak? Siap? Cuma satu orang saja yang siap nih. Siap semua ya? Siap gitu ya, siap. Siap semua? Coba mic-nya dibuka. Siap semua? Siap semua? Insyaallah siap Ustaz. Insyaallah ya. Tapi jangan insyaallah wajahnya sedih gitu ya, insyaallah Ustaz ya. Semangat gitu ya. Baik. Nah, ini anak akan ajarkan, antum tinggal ikuti saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من بالله الشيطان من الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. العالمين. Tidak ada khilaf di sini ya. Maka tidak ada khilaf, tidak usah dibaca khilafnya. Kita ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi yang pendek baca dulu karena Imam Nafi' ya. Jadi kuncinya di Imam Nafi' dulu ya. Imam Nafi' itu bacanya pendek. Ya, ini dia ditunaikan dulu. Maliki Yaumiddin. Barang gitu. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi pada saat lafadz Ar-Rahmanir Rahim itu nanti ada wasol. Nah, pada saat wasol ini ada khilaf ya. Khilafnya di Imam Susi. Ini Imam Susi. Jadi pada saat idgham kabir ya, idgham kabir pada Ar-Rahmanir Rahim mima. Nah, itu di idgham tapi di kabir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pada lafaz itu saja. Ya, silakan diikuti ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu wasol untuk Imam Nafi' ketika wasol. Nah, sekarang bacaan Imam Susi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Masih ingat ya urutannya ya? Jadi ana ulang lagi urutannya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, singkat ya. Silakan coba dibaca. Ar-Rahmanir Coba Rahim. alhamdulillah. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, terus Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. nah, terus Ar-Rahmanir Rahim Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Itu sudah maliki, yang mimnya yang isbatun alif ya, yang Imam Asim, maliki yaumiddin. Nah, ya. Jadi perhatikan yang pertama itu ketika kita baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian bacaan Imam Asim, ya, bacaan Imam Al-Kisai, Imam Hamzah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang awal tadi, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam Susi, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan shad tadi ya. Nah, sekarang dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dengan sin, urutannya ya. Sekarang dengan zai ismam. Baca Imam Hamzah, khalab dan khalad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang lafaz yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik. Jadi perhatikan di sini. Di sini ada bacaan apa? Dengan shad murni. Jadi jangan sampai kita tertukar ya, tertukar bacaannya dengan sin, karena bacaan dengan sin itu adalah bacaannya pada riwayat yang lain, pada qiraat yang lain seperti itu. Jadi bukan pada qiraat Imam Asim dengan sin, seperti itu ya. Jadi kita urutkan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita perhatikan urutan yang kedua dari rumus kita itu, apa lagi? Siratal ladzi, bacanya siapa? Abu Ja'far Al-Bazi, bacanya apa? Alaihimu. Alaihimu. Berarti kita harus tunaikan dulu urutan ya. Itu fungsinya variasi bacaan ini, Anda urutkan supaya nanti diurutkan. Jadi ketika kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang ketiga pakai apa? Siratal ladzi an'amta 'alaihim. Alaihum. Sahih. Alaihim kan sudah. Nah, kemudian urutan yang kedua, alaihimu. Yang ketiga, alaihum. Nah, kita baca yang alaihum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, silakan dibaca. Alaihim, alaihimu, alaihum. Silakan. Pakai shad murni, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus
صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا ولا الضالين. الضالين. Terus صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم غير عليهم المغضوب غير عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. nah, sekarang sudah ya. Sod surda. Berarti urutannya sudah sod itu apa? Sod siroto. Kemudian dengan sin. صراط Nah, sekarang pakai sin. Itu urutannya. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihimu, siratal ladzina an'amta alaihim. Sekarang dengan sin. Urutannya. Nah, ini fungsinya farasiana, urutkan seperti itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan baca dengan siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan. صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين الضالين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Enggak. ولا Enggak ada alaihim ya. Kalau pakai sin itu tidak ada alaihim, tapi alaihimu. Langsung baca Imam Qunbul. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihimu dengan alaihum saja. Silakan. Coba Anda tunjuk saja. Ustaz Ari bawah, fadhol. Baca. Yang sin Ustaz. Nah, yang sin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz. Coba Ustaz Andika baca yang siroto tadi. Ada 3 kan itu? Silakan baca. Yang siroto. Ya, Sod pakai atau sod, sin? yang pakai sod tadi, pakai sod. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alaihimu. Ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alif kan sudah tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sahih. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya. Berarti siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sekarang sod sudah, sin sudah, berarti sisa apa? Zai ismam. Zai ismam cuma satu saja. Ya, dengan alaihum ya, seperti ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan.
صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, siapa mau baca? Ustaz Hasan Basri, Fadal baca yang terakhir dengan Zai Ismam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, sekarang siapa mau coba baca dari awal ya sampai akhir ini? Siapa yang pengen coba? Di jamak? Ada mau coba? Ustaz Mukhayyizil Haq mau coba? Belum Ustaz, masih Belum. belum. Siapa yang pengen coba? Tafadhol. Ustaz. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol. Nah. Enggak apa-apa ya, coba aja. Salah kita benarkan gitu kan ya. Baik. Silakan, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bacaan Imam Nafi'-nya mana? Baca Imam Nafi'-nya. Oh, disambung Ustaz ya? Iya. Belum dicatat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Imam Nafi' baca dengan mim panjang atau pendek? Nafi pendek Ustaz ya? Pendek ya. Ulang lagi. Baik. Enggak apa-apa ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, terus Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Ini Asyrah Kubro ini. Oh, belum Ustaz ya? Oh, tadi enggak ada Ustaz ya? Nah, enggak ada ya. Oh, enggak ada Ustaz. Ada bacaan itu, tapi itu bacaan Imam Ya'qub ya, dari jalur Thayyibatun Nashr tapi ya, bukan jalur Syatibiyah. Oh, saya kira tadi disebut. Nah, jadi pada lafaz ini cukup baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu saja. Coba diulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Bacaan Imam Asimnya mana? Apa Ustaz? Bacaan Imam Asimnya mana? Yang wasol. Imam Asim yang wasolnya. Yang wasol. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Sahih, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Seperti itu ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, mumtaz, ya. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Jama' asyrah sughra. Seperti itulah jama' asyrah sughra. Baik, ya. Ada lulus. Ya, Ustaz Aribowo lulus. Ya, antum ana ijazahkan bacaan surah Al-Fatihah asyrah sughra. Ya, yang Anda dapatkan dari guru Ana, ya, semoga antum senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala selalu kemudahan dan diberikan selalu kepada antum cahaya nurnya, ya, untuk antum senantiasa beriltizam dengan Al-Quranul Karim. Taib. Nah, sudah Anda ijazahkan secara lisan ya buat antum, Ustaz Aribowo, untuk qira'ah asyrah sughra. Taib. Ada yang mau nyoba lagi? Nyoba, Ustaz. Saya. Nyoba. Labas tapi ya tinggal dicoba aja tidak bisa. Siapa mau nyoba? Ustaz siapa? Ustaz. Saya, Ustaz. Ustaz bin Ali. Tafadhal ya Ustaz, tafadhal. Nah. Enggak apa-apa keliru ya, Ustaz. Labas sabi. Mafi muskilah. Enggak apa-apa. Belajar, kita ini kan daurah gitu ya, belajar. Tafadhal, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Berhenti dulu ya, di wakaf dulu. Ini wakaf dulu. Oh, Wakaf nanti wasolnya setelah wakafnya selesai. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, terus bacaan Imam Asimnya mana? Maliki Yaumiddin. Bacaan Imam Asim mana? Ada khilaf nggak di Maliki Yaumiddin? Ada khilaf tidak? Ada kan khilaf? Asim membaca panjang, Ustaz. Nah, baca panjang berarti. Imam Hamzah baca panjang, Al-Kisai baca panjang. Iya. Diwasol, Ustaz. Nggak usah diwasol, kan ini wakaf dulu, wasolnya nanti. Iya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Imam Nafi'nya sama Imam Nafi'nya. Imam Nafi' dulu yang dibaca ya. Maliki Yaumiddin. Siap. Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu ya. Ulang dari awal aja. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, sekarang wasol. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu bacaan siapa itu? Bacaan Asim, Ustaz. Imam Nafi'nya dilewati. Imam Nafi' yang Nah, Imam Nafi' itu bacaan mimnya panjang atau pendek? Imam Nafi' bacaan mimnya pendek, Ustaz. Pendek ya. Imam Nafi' dulu ya dibaca, kan pertama kali bacaannya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu bacanya. Ya. Ya. Ulang lagi. Ulang lagi. Nah. Nafi' dulu. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, sekarang baca Imam Susi di Idgham Kabir. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, taib, lanjut. Asim. Nah. Sekarang Asim nih. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin.
الدين Terus. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Taib. Nanti kalau antum mau ijazahkan, antum nanti store sekali lagi apa besok gitu ya. Insyaallah, insyaallah. Ya. Siap ya dari awal, tapi jangan sampai salah-salah. Ya nanti Anda ijazahkan nanti. Taib. Barakallahu fiik. Saya pelajari lagi, Ustaz. Nah, itu ya cara ada yang mau coba lagi? Fadhol. Biasanya yang kedua, yang ketiga ini nanti lebih lancar karena sudah tahu gitu ya. Nah, Ustaz Mukhayyizil Khaqah. Tafadhal, iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Imam Susinya mana? Baca Imam Susinya. Imam Susi dulu ya. Karena Imam Susi itu kan urutannya kan dari atas. Imam Susi itu kan Abu Amr ya. Jadi Abu Amr, jadi itu fungsinya urut-urutan itu. Jadi perawi itu ya urutannya kan dari apa Imam Nafi' ya, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri siapa perawinya? Ya Ad-Duri dan As-Susi. Ya, berarti yang ketiga. Nah, dan jadi tidak boleh kita misalnya baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Karena apa? Perawi yang lebih dulu siapa? Imam Asim atau Imam Abu Amr? Abu Amr dulu kan? Nah, berarti Abu Amr dulu urutannya. Itu urutannya seperti itu. Jadi cara kita baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Imam Susi dulu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru Imam Asim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Diulang lagi? Ulang lagi. Dari Ar-Rahman. 6. Dari awal. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wasol aja yang wasol. Yang wasal. Wasol Imam Nafi' tadi. Wasol Imam Nafi'. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nasta'in. Ulang lagi, hilang suaranya. Ulang lagi. Iyyaka na'budu.
Terputus ya. Ihdinas siratal Terputus suara antum. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terputus tadi. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, barakallahu fiik ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, nah, Bapak besok silakan yang mau store lagi untuk Anda ijazahkan untuk bacaan yang Al-Fatihah, Qiraah Asyrah, Sughra. Baik. Yang lainnya besok-besok aja ya, gitu ya. Yang penting antum sudah tahu gitu ya. Insyaallah seperti itu. Baik. Sudah merasakan bingungnya. Nah, yang penting itu ya, yang sudah Anda catatkan rumusnya itu silakan untuk digunakan ya, diperhatikan. Jadi jangan lihat ke ini. Kalau antum melihat ke kitab ini, nanti antum bingung nanti. Ya. Malik ini Asim bahasa Arabia Kisai bingung antum ya. Yang penting pada ringkasan ini saja. Ya, pada ringkasan 7 variasi bacaan. Ya. Jadi antum nanti tinggal menjamaknya seperti yang sudah Ana ajarkan tadi ya. Baik. Kalau untuk ini Ana sampaikan sedikit ya untuk biar langsung ya, besok biar kita konsentrasi pada ujian besok ya. Jadi ada untuk qiraah asyrah kubra ya. Kalau asyrah sughra itu pada torik syatibiyah, kalau asyrah kubra itu nanti pada torik thayyibatun nasyr ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Sebenarnya hampir sama saja, cuman ada perbedaan sedikit. Jadi pada asyrah kubra ini terutama pada isim jamak mudzakkar salim itu diberi akhiran huruf H. Dia tambahan H gitu ya. Pada jamak mudzakkar salim. Contohnya pada lafaz ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu biasa kan? Pada umumnya seperti itu. Ditambah lagi pada lafaz ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada nahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya. Jadi ada 2 kali baca nanti antum. Ini bacanya dari siapa? Yaqub Al-Hadrami dari Thariq Thayyibatun Nasyr. Ya, Yaqub Al-Hadrami dari Thariq Thayyibatun Nasyr. Ya. Jadi cara jamaknya demikian aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan coba dibaca.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kemudian itu sama ya, bacaan seterusnya sama. Cuman nanti pada lafadz ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi pada umumnya ini tidak ada khilaf ya. Cuman ana dulu dari guru ana itu ada khilaf pada saat kita waqaf pada iyak yang kedua. Iyak yang kedua. Jadi bacanya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyak. Jadi wa iyyak itu ditashilkan hamzanya, bukan wa iyyak tapi wa iyyak. Wa iyyak. Jadi bacaan seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyak wa iyyaka nasta'in. Bacaan Imam Hamzah. Tapi ketika jamak qiraat itu tidak perlu dibaca. Sudah cukup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Ini buat untuk pengetahuan aja ya. Ada lafaz ketika kita berhenti itu ada lafaz Imam Hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyak, bukan wa iyyak tapi wa iyyak. Ya wa iyyak berhenti, kemudian ibtida lagi wa iyyaka nasta'in. Silakan coba praktek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti dulu di wa iyyak ya. Seperti ini caranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi wa iyyak berhenti dulu. Munculkan hamzah pada huruf kaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba Ustaz Aribowo, silakan coba dapatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mumtaz, barakallahu fiik ya. Seperti itu ya. Tapi ini tidak perlu dibaca ya, tidak perlu dibaca, cuman pengetahuan saja ya, seperti itu. Ketika Anda setorkan dulu, ini tidak perlu dibaca kecuali di guru Anda yang satunya. Guru yang satunya minta Anda bacakan juga yang seperti ini. Baik. Silakan dibaca yang biasa saja tanpa bacaan Imam Hamzah, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian lafaz seterusnya sama aja ya. Ya, sama dengan asyirah sughra, cuman pada lafaz ghairil maghdubi alaihim. Pada lafaz itu ya. Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ya. Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada haknya di situ. Baik ya. Jadi tambahannya itu saja. Nah, silakan coba dibaca. Ziratal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya waladdallin. Nah, itu ya. Itu untuk tambahannya saja. Ya, tambahan untuk asyra kubra seperti itu. Baik. Nanti silakan ya besok ya mau setoran asyra kubra, ya asyra sughra dan asyra kubra silakan, atau asyra sughra aja silakan ya. Nah, tinggal dipilih atau dua-duanya silakan. Baik. Nah, alhamdulillah kita udah selesai ya membaca untuk qiraat asyra sughra dan asyra kubra seperti yang sudah janjikan kemarin ya. Alhamdulillah kita sudah mau jam 10. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Udah
familiar ya dengan asyarah sughra dan kubra ya. Ada pertanyaan? Tafadhol. Ini Ustaz, mau bertanya Ustaz. Nah, Untuk yang tadi asyrah kubro itu akhiran ha itu hanya pada harokat fathah saja Ustaz berarti. tidak, pokoknya setiap jamak mudzakkar kan. Al-alamina, nah, itu kan jamak mudzakkar. Al-alamina, nah, itu jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar. Al-alamina, ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Ad-dallina. Nah, ditambah dallina. Jadi isim jamak mudzakkar. Isim jamak mudzakkar. Pada isim jamak mudzakkar seperti itu. Dibaca qasar ya Ustaz? Nah, Dibaca qasar matnya. tidak ditambah hak saja. Al-alamina, kan tulisan al-alamina. Jadi al-alamina. Diperjelas dengan huruf hak. Ya. Aminya itu Al-alamina. mat tabi'inya itu ketika ditambah hak apa dibaca dua harokat saja, dua harokat saja. Ya. Ya, bukan al-alamina. Tidak ada ya. Ya. Itu kalau seandainya dia dibaca waqaf, maka terjadi mad arid lisukun kan, 2 harokat, 4 dan 6 harokat. Tapi ketika dia wasal, maka tetap menjadi hukum semula mad tabi'i. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa dibaca panjang? Ya karena dia dibaca waqaf. Ya, mad yang jatuh setelahnya huruf yang dibaca sukun ya karena waqaf. Aslinya adalah berharokat. Maka dikatakan arid lis sukun. Baca 2, 4 dan 5. Tapi ketika dia wasal maka balik lagi menjadi mad tabi'i seperti itu. Al-alamina. Al-alamina jadi mad tabi'i. Ketika waqaf al-alamin atau al-alamin atau al-alamin. Nah, jadi mad adil sukun. Nah. Hafan. Ada lagi pertanyaan? Khalas. Naam, fadhal. Ayat Maliki Yaumiddin tadi kan ada yang wasal, ada yang waqaf Ustaz ya. Naam. Itu kalau yang waqaf tadi siapa aja Ustaz? Kalau yang waqaf itu kan dari mulai awal. Kita urutkan aja dari imam siapa tadi? Imam Nafi' ya. Maliki Yaumiddin. Kemudian imam siapa lagi? Abu Amr. Imam Nafi' dengan kedua perawinya berarti Qalun dan Warsh. Kemudian Imam Abu Amr dan 2 perawinya. Ya, Abu Amr Ad-Duri dan As-Susi. Dan Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir juga sama ya. Ya, Ibnu Zakwan dan Hisham dan Ibnu Zakwan. Jadi Imam Abu Amr Al-Basri dan Imam Ibnu Amir itu juga sama mimnya dengan pendek juga. Ya, seperti itu ya. Tinggal itu tambahkan aja tadi Imam Abu Amr Al-Basri dan Ibnu Amir. Ibnu Amir pada bacaan Maliki Yaumiddin pada variasi yang pertama. Ya, Maliki yang pendek, as-siratal murni alaihim. Bacaan Imam apa? Imam Nafi' pada qaulun pada pajawasa 1, Imam Warsh, Imam Abu Amr Al-Basri dan Imam Ibnu Amir Asy-Syami dengan 2 perawinya. Ya, seperti itu. Jadi urutan ya. Seperti itu. Jadi pada saat waqaf Maliki Yaumiddin itu bacaan siapa? Imam Nafi', Abu Amr, Imam Ibnu Amir. Bacaan yang pendek. Kemudian urutan lagi siapa? Imam Abu Ja'far. Ya. Imam Al-Bazi dari Ibnu Katsir baca dengan mim pendek. Kemudian siapa lagi? Imam Qunbul juga baca. Berarti Imam Ibnu Katsir secara keseluruhan itu membacanya dengan mim pendek. Mimnya pendek. Hazaf alif ya. Hazaf alif istilahnya. Kalau Imam Asim, Imam Al-Kisai, Imam Khalaful Ashir itu membacanya dengan itsbatun alif, dengan menetapkan alif di situ menjadi Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ataukah imam siapa lagi? Imam Rauh,
Ya, Imam ininya Imam Yakub. Imam Yakub Al-Hadrami itu membaca dengan itsbatun alif dengan Malik Yaumiddin. Malik dengan Malik seperti itu. Ya, kemudian kita baca lagi khilafnya kan Maliki Yaumiddin. Jadi kuncinya adalah bacaan Imam Nafi' dulu, kuncinya itu saja ya. Bacaan Imam Nafi' dulu. Kemudian kita urutkan ke bawah. Ya, kemudian Maliki Yaumiddin bacaan siapa? Ya, bacaan setelahnya berarti bacaan siapa? Imam Asim dengan kedua perawinya, Imam Al-Kisai dengan kedua perawinya. Kemudian Imam Khalaful Ashir dengan kedua perawinya. Nah, seperti itu, Malik. Kemudian balik lagi diwasalkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ustaz, kenapa kok diwasolkan Ustaz? Kenapa? Ada khilaf pada bacaan Susi ketika wasol. Karena Imam Susi ketika lafaz tersebut beliau membacanya dengan idgham, ya, idgham kabir, yang mengidghamkan dengan idgham kabir karena ada harokat dengan harokat situ. Ya. Ar-Rahmanir Rahim ma. Nah, kan mima sama-sama harokat, kabir kan? Jadi kalau ditinjau dari sisi harokatnya, pertemuan itu dinamakan idgham kabir, ya, kabir. Jadi membacanya diidghamkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Kemudian baru kita baca bacaan yang ketika wasol dia dibaca dengan itsbatun alif. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bacaan siapa? Ya, bacaan Imam Asim, dua perawinya, bacaan Al-Kisai dengan kedua perawinya, bacaan Khalaful Ashir dengan kedua perawinya, kemudian bacaan Imam Yakub Al-Hadrami dengan kedua perawinya. Seperti itu. Nah, selain itu pendek bacanya. Nah, itu pendek. Baik, saya dipahami? Ustaz dari bawah. Nah, kalau untuk jamak Asyrah Kubro dan Sugro ada jamaknya Ustaz. Kenapa? Ada jamaknya. Ya. Ya, jamaknya cuma tambahan itu saja yang tadi Anda contohkan ya. Cuma itu saja ya tambahannya. Ya. Jadi pada saat kita membaca tadi seperti ini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman, ada tambahan lagi, Anda lupa ya, tambahan lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ya. Afan ya, Anda lupa, ada tambahan lagi di situ pada lafaz itu. Jadi ada 4. Bacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah seperti itu saja. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Kami Alhamdulillah. Baik. pelajari lagi. Nah, silakan besok tafadhol ya, ada mau nyetorkan Asyura Syughra atau lanjut dengan Asyura Kubra, tafadhol, atau salah satunya. Nah, silakan. Itu saja ya tambahannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada tambahan di pada saat wasol ya, pada saat wasol. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dengan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu bacaan Ya'qub Al-Hadrami dari Thariq Thaibatun Nasyr. Ya, itu tambahannya itu adalah jadi bacaannya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia sama kayak Imam Susi, tapi Imam Susi tadi kan dia apa? Dia dihadzaf alif ya, pendek. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau Imam Ya'qub Al-Hadrami ini bacanya dengan isbatun alif. Karena Imam Ya'qub itu kan bacanya dengan isbatun alif. Alifnya ditetapkan. Jadi bacanya ma, 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Capek juga anak nih. Cukup. Nah, baik, kita cukup demikian. Fa insyaallah bermanfaat. Ya, nanti kalau antum lupa, silakan lihat tayangan di ini ya di YouTube ya, di live streaming di YouTube di channel kita. Ya, semoga ini bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan ya, diamalkan tentunya supaya kita mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkan seluruh daripada qiraat yang ada. Karena 10 qiraat yang ada ini adalah 10 qiraat yang mutawatirah, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membacanya, maka ada faedah tersendiri, pahala tersendiri yang Allah berikan kepada kita ketika kita mengamalkannya. Tadi demikian saja, Pak, insyaallah bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf. Segala kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan khilafan dari ana pribadi dan dari syaitan. Dan siapkan antum semua besok kita akan ujian bacaan Al-Fatihah. Ya. Ya, bacaan Al-Fatihah yang biasa ya. Bukan asyar sughra. Asyar sughra silakan store, nanti ana akan ijazahkan secara lisan. Sedangkan untuk yang ijazah sanad qiraah awal iqra adalah bacaan yang akan ana teskan kepada antum ya melalui telepon satu-satu nanti. Ya. Pokoknya ana berikan minim 3 kesalahan, lewat daripada 3 kesalahan maka tidak lulus. Ya, tidak lulus. Maksudnya tidak lulus pada saat ini. Antum kapanpun bisa menyetorkannya. Saat ana menyetorkannya mungkin setelah daurah ini atau kapan. Nanti masih tetap punya kesempatan untuk menyetorkan ke ana sampai nanti ana berikan ijazah sanad qiraah wal iqra. Yang mana fungsi daripada ijazah sanad qiraah wal iqra berarti telah diberikan pengakuan bahwasannya antum telah membacanya dengan baik sesuai dengan ketentuan fasal tulisan yang Anda dapatkan dari guru kami. Kemudian diberikan izin untuk kepada antum yang mendapatkan sanad ijazah tersebut untuk mengajarkannya kembali dan meriwayatkannya kembali, seperti itu. Ya. Baik, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum wa barakallahu fikum.